Ada film horor sadis yang kelihatan asli banget, sampai-sampai dilaporin ke FBI karena dikira isi filmnya adalah proses pembunuhan asli. Kita semua tahu di luar sana ada banyak banget film yang mengandung unsur kekerasan dan gore. Kita juga tahu kalau yang ada di film itu cuma acting yang dibantu special effect biar kelihatan asli. Tapi film ini ada di level yang beda. Dan buat gue yang gak suka ngelihat orang tersiksa apalagi meninggoy mengenaskan, film ini memunculkan banyak pertanyaan seperti, untuk siapa film ini dibuat? Kenapa ada orang bikin film kayak gini? Dan secara moral, apakah pantas film ini dijadikan sebuah hiburan? Dan kok bisa FBI terlibat cuma buat ngurusin sebuah film? Oke, sebelum kita jawab semua pertanyaan tersebut, kita harus mulai dari awal dulu tentang legenda snuff film. Apa itu snuff film? Snuff film adalah sebuah film atau rekaman video yang menunjukkan kematian seseorang yang asli. Jadi di tahun 1960-an, di 1970-an orang-orang udah punya kamera. Jadinya banyak keluarga yang ngerekam kegiatan mereka waktu pernikahan, waktu piknik, waktu ulang tahun, atau bahkan cuma sekedar ngerekam kegiatan sehari-hari di rumah. Jadinya di tahun 1990-an ada acara yang namanya American's Funny Home Video yang menampilkan video rumahan, dan gue yakin lu pasti tahu acara ini. Jadi saat itu, buat sebagian orang kamera dipakai untuk hal positif. Tapi orang-orang juga berspekulasi dengan kemungkinan adanya seseorang di luar sana yang pakai kamera untuk hal-hal negatif, dan salah satunya adalah merekam proses pembunuhan seseorang. Dan karena di tahun 1960, di 70-an itu masih belum ada sosmed dan HP kayak sekarang, jadinya penyebaran informasi tentang snuff film ini masih sekedar spekulasi dan kabar burung, atau beberapa pemberitaan aja dari koran, yang akhirnya ini memunculkan legenda snuff film. Jadi saat itu orang-orang ada yang percaya kalau snuff film itu beneran ada, tapi ada juga orang yang percaya kalau snuff film ini cuma omong kosong. Karena orang sesakit apa yang berani merekam proses pembunuhan seseorang gitu? Buat apa? Tapi seiring berjalannya waktu, yang tadinya dianggap legenda mulai berubah menjadi sebuah kekhawatiran. Karena ada beberapa pihak yang ngaku kalau mereka udah pernah lihat filmnya. Ada juga yang ngaku kalau mereka punya rekamannya. Bahkan ada pihak kayak kelompok pemuja Charles Manson atau The Manson Family Cult. Mereka ngaku kalau mereka pernah merekam kegiatan pembunuhan yang telah mereka lakukan. Which is kita nggak tahu apakah beneran direkam atau enggak. Tapi yang jelas, cult ini udah membunuh setidaknya 7 orang, termasuk salah satunya adalah seorang aktris yaitu Sharon Tate di tahun 1969. Dan pihak berwajib bilang ada kemungkinan kalau cult ini udah membunuh 24 orang lainnya semenjak awal 1960-an sampai 1970-an. Di sisi lain ada juga yang manfaatin kekhawatiran ini jadi sebuah marketing film. Contohnya seperti promosi yang dilakukan film snuff di tahun 1975. Sampai judul filmnya aja snuff gitu. Orang-orang jadinya penasaran, mereka langsung nonton ke bioskop, dan setelah nonton, mereka sadar yang mereka tonton bukanlah film snuff yang asli, tapi memang sebuah film yang judulnya snuff. Itu orang-orang di prank gitu. Terus, promosi serupa juga muncul lagi di tahun 1978 untuk film The Faces of Death. Nah, film ini adalah film horor slasher gore yang ekstrim. Di film ini diperlihatkan berbagai cara seseorang mengalami kematian. Terus di filmnya juga diselipkan berbagai berita asli dari koran atau klip-klip dari perang dunia gitu, untuk nambah kesan kalau pembunuhan yang ada di film ini itu beneran. Tapi ini bukan film snuff, memang filmnya menampilkan kekerasan yang ekstrim, jadi sempat dilarang tayang di berbagai negara. Terus di tahun 1980-an juga ada film Cannibal Holocaust yang sempat jadi kontroversi sampai sang sutradara dituntut karena ada rumor kalau film Cannibal Holocaust adalah film snuff. Dan dugaan ini diperkuat dengan aktor dan aktris yang meninggal dalam film, mereka juga dinyatakan hilang di dunia nyata. Jadi banyak teman dan kerabat yang melapor ke polisi kalau para aktor dan aktris ini nggak balik lagi ke rumah setelah syuting di hutan Amazon. Jadinya si sutradara sempat dituntut, tapi dia nggak jadi dipenjara karena para aktor dan aktris yang disangka meninggal ini, mereka semua datang ke pengadilan. Nah, setelah sekian banyak drama dan kekhawatiran sekitar film snuff ini, muncullah era video VHS. Jadinya orang-orang udah bisa nonton video di rumah gitu. Dan dengan munculnya VHS ini, para pembuat film udah mulai
diringankan lah. Mereka nggak lagi dibatasi banyak aturan untuk bisa bikin film, karena mereka bisa jual filmnya ke siapa aja yang punya VHS player. Jadinya mereka bisa bikin film low budget, bahkan bisa menghindari banyak aturan dan nge-push batas wajar dari sebuah film. Maka dari itu muncullah sebuah film yang sangat ekstrim. Sebuah film VHS dari Jepang yang dibuat pada tahun 1985. Film ini nggak tayang di bioskop, tapi film ini tersebar lewat jaringan underground di mana orang-orang biasanya tukeran kaset VHS terus di-copy gitu. Dan biasanya film-film yang ada di jaringan ini adalah film-film yang memang tanpa izin, atau film yang dilarang tayang di luar negeri, atau mungkin cuma sekedar video aneh koleksi pribadi. Jadinya film-film yang ada di jaringan ini tuh emang cukup langka, dan dari semua film yang beredar ini ada satu film yang terasa berbeda. Dan kebetulan film ini ditonton oleh seorang aktor asal Amerika yaitu Charlie Sheen. Dia dapat satu kopian film VHS yang berjudul Guinea Pig 2, Flower of Flesh and Blood. Ketika dia nonton film ini, dia ngerasa kalau ini bukan film, tapi kayak rekaman aktivitas seseorang. Dia nyangkanya kalau video ini tuh adalah rekaman milik pribadi gitu. Dan ketika dia lanjutin nonton, dia kaget. Karena rekaman tersebut bukan rekaman aktivitas biasa, tapi sebuah rekaman proses pembunuhan seseorang, atau bisa dibilang mutilasi lah. Dari situ dia langsung coba hubungi FBI, dan karena saat itu udah ada banyak kekhawatiran tentang snuff film dan yang menghubungi FBI juga orang yang terlibat di dunia perfilman, jadinya FBI menanggapi laporan ini dengan sangat serius. Mereka langsung hubungi balik si Charlie Sheen, mereka coba periksa filmnya, dan ketika mereka tonton filmnya, mereka juga terkejut karena mereka ngelihat sebuah rekaman yang sangat sadis. Mereka pikir ini adalah sebuah kasus pembunuhan yang sangat terencana. Dan buat yang penasaran filmnya kayak gimana, jadi filmnya tuh kayak gini. Filmnya cuma rekaman video jadul yang basic banget. Di situ nggak ada musik, nggak ada koreografi mewah ala film, nggak ada credit scene atau daftar pemain. Isinya cuma rekaman seseorang yang lagi jalan di kota Tokyo. Terus dia nemu perempuan, dia ikutin perempuan itu, dia kejar si perempuan, terus dia culik. Habis itu si perempuan dibawa ke sebuah ruangan, dia diikat, terus si perempuan itu dipotong-potong. Semuanya diperlihatkan dengan kamera close up dengan sangat detail, ada banyak banget darah, potongan tubuh, dan itu terjadi dari awal sampai akhir video. Jadi gak heran kalau orang-orang yang nonton film ini mereka beranggapan kalau ini bukan sebuah film, tapi rekaman pembunuhan. Karena filmnya memang gak ada ceritanya sama sekali, itu cuma murni seperti rekaman tindakan kejahatan. Dan film ini beda banget dari film horror slasher atau gore yang lain, kayak film Saw atau Texas Chainsaw Massacre, yang filmnya sadis tapi tetap punya cerita, dan filmnya memang dibuat untuk sebuah hiburan. Walaupun gue agak heran kenapa ada orang yang suka nonton film kayak gini. Ini kan aneh gitu. Jangan-jangan lu suka gitu, lu aneh. Jadi setelah FBI ngecek filmnya, mereka langsung melakukan investigasi lebih lanjut. Dan mereka menemukan fakta, ternyata ada pengacara di Swedia yang melaporkan film ini ke polisi. Terus di Inggris, ada juga seorang pria yang ditangkap dan dibawa ke pengadilan karena dia punya salinan film Guinea Pig. Dan by the way, kenapa judul filmnya Guinea Pig? Karena mungkin Guinea Pig atau marmot biasanya dipakai untuk jadi bahan percobaan di lab. Jadi film ini mungkin ingin menunjukkan sebuah percobaan, tapi marmotnya diganti sama manusia. Makanya di Jepang film ini bikin masyarakat marah, karena ternyata di Jepang juga dilakukan penyelidikan tentang film ini. Karena film ini ada hubungannya dengan kasus pembunuhan berantai. Jadi di sana ada seorang pria berumur 27 tahun, dia udah membunuh 4 orang di Tokyo dengan cara yang sangat sadis, yang sebaiknya kita gak usah bahas. Terus polisi juga menemukan lebih dari 6.000 kaset video di kamarnya, yang kebanyakan adalah film slasher dan gore, salah satunya adalah Guinea Pig. Yang ternyata film ini jadi inspirasi dia untuk melakukan penculikan dan pembunuhan tersebut. Nah, karena film ini jadi masalah internasional, sang pembuat film yaitu Satoru Ogura, dia hampir dipenjara. Sampai pada akhirnya dia menjelaskan ke polisi kalau semua itu cuma prostetik dan practical effect. Semua itu bisa terlihat sangat realistis karena dia dapat bantuan dari pembuat manga horor yaitu Hideshi Hino, yang saat itu terkenal dengan manga horor sadisnya. Dia memperlihatkan semua peralatan yang dipakai dalam film dan cara pembuatan filmnya. Jadinya dia bebas gitu. Dan sekarang kalau kita lihat lagi ke belakang tentang kehebohan yang disebabkan film ini tuh kayaknya lucu gitu.
Karena yang dikira rekaman pembunuhan ternyata emang beneran film. Dan pembuat filmnya ini patut kita apresiasi karena dia berhasil bikin film yang kelihatan nyata banget sampai bikin dunia gempar gitu. Tapi mau gimana pun film ini emang pernah jadi inspirasi seseorang untuk melakukan tindakan kriminal sampai ada nyawa yang hilang. Bahkan di Amerika ada kasus serupa. Di tahun 1986, ada seorang anak laki-laki berumur 14 tahun yang melakukan pembunuhan terhadap teman sekelasnya. Dan dia ngaku kalau dia dapat inspirasi ini dari film Faces of Death yang pernah kita singgung sebelumnya. Jadinya kita kembali lagi ke pertanyaan awal. Untuk apa sebenarnya film ini dibuat? Dan secara moral, apakah film seperti ini pantas dijadikan tontonan apalagi jadikan sebuah hiburan? Dan by the way, kalau lu suka konten kayak gini, tolong pertimbangkan untuk subscribe supaya dapat tontonan yang gak cuma jadi hiburan tapi dapat pengetahuan. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya.